أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga siang hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih mampu untuk menjalankan berbagai macam kewajiban yang telah dibebankan Allah kepada kita semua. Yang salah satu kewajiban itu adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula hingga siang hari ini kita juga masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu anugerah yang sangat agung, satu anugerah yang sangat besar, yakni anugerah iman dan Islam, yang tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita yang mendapatkan anugerah yang begitu agung dan besar itu untuk selalu mensyukurinya
dengan cara mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah mendapatkan musibah, tengah mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina, wabil khusus lagi yang ada di Gaza dan juga di Rafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, memudahkan semua urusan mereka dan menjauhkan mereka semua dari semua kesulitan dan kesukaran. Dan semoga yang gugur dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga para jamaah yang dirahmati Allah, kita juga berdoa memohon pada Allah semoga saudara-saudara kita yang pada saat ini tengah berangkat di tanah suci haram, kita juga berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka, menjauhkan mereka dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semoga manasik haji yang insya Allah sebentar lagi akan ditunaikan benar-benar menjadikan mereka sebagai haji yang mabrur pulang ke tanah air dengan membawa pengaruh-pengaruh yang baik. Allahumma amin. Al-Mukarramun wal Mukarramun, para jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan penjelasan para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah, maka tidak ada keraguan bagi kita semua bahwa masalah imamah atau masalah kepemimpinan itu merupakan masalah yang sangat-sangat penting, masalah yang sangat urgen. Di dalam satu qaul yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dia pernah menyatakan di dalam kitab Asyadatsus Syariyah, yajibu ayyuraf anna wilayata amrin nasi min a'dhami wajibatid-din balla qiyama lidini wala lidunya illa biha. Wajib untuk diketahui sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan-urusan manusia min a'dhami wajibatiddin, itu termasuk kewajiban-kewajiban agama Islam yang paling agung. Balla qiyama lidini wala lidunya, bahkan urusan dunia dan urusan agama ini, maksudnya adalah urusan agama Islam, itu tidak akan pernah tegak, tidak akan pernah bisa ditunaikan dengan sempurna illa biha, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Dan juga di dalam satu statement yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, beliau katakan al-faslu tsani fi wujubil imamah wa bayani turuqiha. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini ada satu pasal atau satu bab yang menjelaskan tentang wajibnya imamah atau wajibnya kepemimpinan, dan juga jalan untuk meraih imamah atau meraih kepemimpinan. Dan dijelaskan wala budda lil ummati min imamin, sudah menjadi satu keharusan umat Islam itu punya seorang imam, punya seorang pemimpin, tetapi tidak sembarang pemimpin. Dia katakan yuqimuddina wa yansurus sunnah, pemimpin yang menegakkan agama Islam dan pemimpin yang menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yantasifu lil madlumin, dan seorang pemimpin yang menolong orang-orang yang didolimi, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang kafir. Wa yastawfil huquqan, dan juga pemimpin yang memenuhi hak-hak, maksudnya adalah memenuhi hak-hak dari warga negaranya atau rakyatnya. Wa yadhuha mawadi'aha, dan menempatkan hak itu kepada tempatnya, atau menempatkan hak itu pada orang yang memang berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama
dan masih banyak sebetulnya penjelasan para alim ulama yang lain, tidak ada keraguan bahwa masalah kepemimpinan di dalam Islam itu merupakan masalah yang benar-benar sangat penting. Adanya seorang pemimpin yang bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin yang menegakkan agama Islam, pemimpin yang menolong sunnah, pemimpin yang mau menolong mengentaskan orang-orang yang dianiaya atau orang yang didolimi, pemimpin yang memenuhi hak-hak rakyatnya, dan pemimpin yang menempatkan hak pada tempatnya. Itu merupakan satu perkara yang diwajibkan di dalam agama kita, agama Islam. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan juga penjelasan para alim ulama, wabil khusus ulama-ulama mutaakhir, maka tugas seorang pemimpin di dalam Islam itu yang pertama adalah menegakkan agama Islam, menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pemimpin di dalam Islam itu punya tugas, atau adanya seorang pemimpin di dalam Islam itu ditujukan untuk mengatur urusan-urusan dunia, siasat dunia, mengatur urusan-urusan dunia, tentu dengan sunnah baginda Nabi SAW atau dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau syariat Islam. Jadi kalau kita perhatikan persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam, baik itu di dalam negeri kita maupun juga yang ada di luar negeri, maka muaranya adalah karena pada saat ini banyak di antara pemimpin-pemimpin umat Islam yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang pemimpin, tentu menurut pandangan ulama-ulama min ahlussunnah wal jamaah. Seorang pemimpin di dalam Islam itu diharamkan mereka menyulitkan urusan-urusan rakyat, merampas hak-hak rakyat, atau membebani rakyat dengan beban-beban yang berat, entah itu pajak, pungutan, ataupun yang lain, atau potongan, ataupun yang lain, apa namanya. Itu termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam. Kemudian juga seorang pemimpin di dalam Islam mestinya dia punya tugas untuk menolong orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang didolimi. Termasuk kalau kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah SWT, persoalan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu sebetulnya kalau kita teropong atau kita lihat dari sisi fikih atau kita pandang menurut perspektif syariat Islam, maka itu sangat sederhana. Jadi di dalam makalah para ulama dikatakan begini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin yang itu diokupasi atau dirampas oleh orang-orang kafir, maka wajib hukumnya bagi penduduk yang ada di negeri ini berjihad melawan orang-orang kafir itu, mengusir penjajahan dari orang-orang kafir itu. Jika penduduk yang ada di dalam negara yang diokupasi itu atau wilayah yang dijajah oleh orang-orang kafir itu, mereka tidak memiliki kesanggupan untuk mengusir orang-orang kafir yang menjajah mereka, maka kewajiban itu akan melebar. Kewajiban itu akan dibebankan kepada kaum muslimin yang ada di dekat wilayah tersebut, sampai kaum muslimin memiliki kesanggupan atau memiliki kemampuan untuk mengusir orang-orang kafir. Salah satunya misalnya kita bisa melihat para jamaah yang dirahmati Allah SWT di dalam kitab-kitab klasik itu disebutkan ya, pada saat para ulama menjelaskan tentang hukum jihad ya, babul jihad fardu kifayatin kula amin walau marotan. Jadi jihad itu kata para ahli ulama menurut pandangan ahli fikih di dalam Islam, jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah dan diselenggarakan oleh negara, oleh seorang pemimpin itu minimal setahun itu sekali, yang kita kenal dengan jihad hujumi atau jihad ofensif. Jadi jihad menyerang negara-negara non-muslim seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menyerang
kota Mekah atau terkenal dengan Futuh Mekah, dan juga penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ataupun Khulafaur Rasyidin. Itu yang disebut dengan jihad hujumi. Para ulama mengatakan bahwa pemimpin di dalam Islam itu wajib menyelenggarakan minimal setahun sekali, yakni jihad hujumi tadi. Idza kana kufar bi biladihim, jika orang-orang kafir itu masih ada di negara mereka. Jadi maksudnya adalah jihad untuk menyerang orang-orang kafir. Meskipun orang kafir ini istilahnya tidak menyerang negeri-negeri kaum muslimin atau tidak menyerang kaum muslimin. Wa yata'ayyana, tetapi jihad itu berhukum menjadi fardu ain idza dakhalu biladana. Jika orang-orang kafir itu masuk mengokupasi, menyerang atau menjajah salah satu dari wilayah-wilayah atau negeri-negeri kita. Jadi para jamaah, yang terjadi di Palestina itu sebetulnya adalah kejadian perampasan wilayah atau tanah yang dulu adalah milik kaum muslimin oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi. Dan itu solusinya cuma satu dalam Islam. Jadi kalau seandainya panjenengan berada di dalam wilayah itu, maka menjadi fardu ain panjenengan berjihad. Sama seperti dulu ketika bangsa ini diberi fatwa oleh para alim ulama untuk berjihad melawan Belanda. Mengapa? Karena Belanda itu dianggap menjajah negeri kita, merampas wilayah negeri kita. Dan kalau itu tidak sanggup, maka kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang lain itu wajib untuk membantu. Tapi sekarang para jamaah dirahmati Allah, kita bisa menyaksikan jangankan yang ada di negara-negara jauh dari Palestina, negara-negara yang dekat dengan Palestina seperti Mesir, Yordania, malah juga kita lihat di Saudi Arabia contohnya, itu malah berdiam diri. Bahkan penguasa-penguasanya kita bisa melihat penguasanya itu justru dalam tanda kutip justru menjadi tameng. Mereka menjadi pendukung agresor dari orang-orang Yahudi. Dan ini adalah satu perkara yang tidak bisa diterima, karena itu menyalahi fungsi dan kedudukan kepemimpinan di dalam Islam. Karena salah satu tugas atau fungsi dari seorang pemimpin di dalam Islam itu adalah menolong orang-orang yang dizalimi. Kemudian juga para jamaah yang dirahmati Allah SWT, berbagai upaya kalau kita perhatikan, berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan juga diorganisir oleh negara-negara ataupun penguasa atau pemimpinnya, itu masih sebatas mengutuk, sebatas memberikan kecaman-kecaman. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin di negeri-negeri Islam, yang mereka punya pasukan, mereka punya kekuatan militer, harusnya menggerakkan pasukan mereka, menggerakkan militer mereka untuk membantu perjuangan saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Seperti yang dulu pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin pada saat membebaskan Palestina atau Baitul Maqdis. Jadi itu mestinya yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum muslimin. Kalau mungkin bagi kita yang bukan sebagai seorang pemimpin, yang nggak punya pasukan, nggak punya senjata, mungkin masih bisa dimaafkan istilahnya. Jadi masih bisa diterima kalau apa yang kita lakukan sebatas hanya mengecam, sebatas kita mengutuk, atau sebatas kita melaknat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Tetapi menjadi satu perkara yang tidak bisa diterima bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mendapatkan anugerah kepemimpinan di dalam Islam, yang dia punya pasukan, dia punya kekuatan militer untuk tidak membantu saudara-saudaranya yang ada di Palestina itu dengan mengirimkan pasukan atau dengan mengirimkan persenjataan. Karena yang dibutuhkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kalau kita lihat teriakan-teriakan mereka para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin mereka sudah terbiasa dengan namanya kematian
Kalau kita lihat di perang Palestina ini sudah 7 bulan ya, di Rafah itu korbannya sudah sekitar 36.000 lebih. Jadi 36.000 lebih kaum muslimin itu dibantai di Rafah. Itu sejak 7 bulan perang ya, melawan orang-orang Israel. Jadi ini yang harusnya kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Selain kita memang harus mengecam, mengutuk, kemudian juga menunjukkan solidaritas kita kepada saudara kita yang ada di Palestina, tapi justru yang paling penting adalah kita memberikan tekanan, memberikan desakan kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin, termasuk juga pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin-pemimpin tentu menurut pandangan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Hamidan lillahi wa musallian ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin sampaikan satu hadis. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersabda, innamal imamu junnatun, sesungguhnya seorang pemimpin, seorang imam itu junnatun, laksana perisai atau tameng, yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi, di mana orang-orang itu berperang di balik tameng itu, wa yuttaqu bihi, dan orang-orang berlindung di balik tameng atau di balik perisai itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini baginda Nabi Muhammad SAW memisalkan seorang pemimpin itu dengan perisai. Kata Imam Nawawi, kasitri, imam itu kasitri, bagaikan penutup, bagaikan penyelubung. Mengapa disebut sebagai junnah? Seorang imam atau seorang pemimpin di dalam Islam itu disebut sebagai junnah, li'annahu yamna'ul adwa ala adal muslimin, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, termasuk juga Imam Asy'uti. Dia katakan, mengapa seorang imam itu disebut junnatun atau perisai? Karena seorang imam itu akan mencegah musuh untuk menyakiti kaum muslimin. Wa yamna'un nasa ba'dahum bi ba'din, dan seorang pemimpin itu akan mencegah manusia saling berperang satu dengan yang lain atau saling mendolimi satu dengan yang lain. Wa yahmi baidatal islami, dan pemimpin itu disebut sebagai junnah dikarenakan seorang pemimpin di dalam Islam itu bertugas untuk menjaga, memelihara atau melindungi kesucian agama Islam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, inilah sebetulnya peran atau fungsi dari seorang pemimpin di dalam Islam. Jadi pemimpin kalau di dalam Islam bukan hanya menjadikan rakyatnya makmur di kehidupan dunia, tidak. Tapi pemimpin di dalam pandangan Islam adalah pemimpin yang bisa memakmurkan warga negaranya, rakyatnya, baik di kehidupan dunia dan juga nanti mengantarkan di kehidupan akhirat mendapatkan keberuntungan yang besar dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga penjelasan para alim ulama bahwa
karena persoalan Palestina itu hanya bisa diselesaikan dengan digelarnya jihad oleh kaum muslimin, maka hukum-hukum ini mestinya kita harus sering sampaikan. Kita tidak boleh mencukupkan diri hanya mengecam atau mengutuk. Tapi yang harus kita pahami juga, yang dihadapi oleh kaum muslimin itu adalah orang-orang Israel, yang mereka mendapatkan dukungan tidak hanya dari negara-negara besar, tapi juga mendapatkan dukungan dari pemimpin-pemimpin umat Islam sendiri. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, maka kita tidak boleh jemu, tidak boleh juga putus asa untuk terus mendorong agar pemimpin-pemimpin di dalam negeri-negeri kaum muslimin tidak hanya menggalang massa untuk mengutuk atau mengecam Israel, tetapi mereka tergerak hatinya untuk benar-benar menolong saudara kita yang ada di Palestina. Dengan apa? Dengan mengirimkan pasukan dari persenjataan, yang hanya dengan itu Israel itu bisa akan dienyahkan dari bumi Baitul Maqdis. Baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari semua kesulitan dan kesukaran. Dan wabil khusus lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua menjadi bagian hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله